Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 14 atas nama Zuhria Ionu, yaitu saya sendiri dan rekan saya Roland Sayo, akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Strategi Menghadapi Globalisasi dan Pasar Internasional. Ada beberapa materi yang akan kami bahas dalam video kali ini, yaitu yang pertama lingkungan organisasi dan globalisasi. Lingkungan organisasi dapat dibedakan menjadi dua lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal merupakan elemen-elemen di luar organisasi yang relevan terhadap kegiatan organisasi. Organisasi memperoleh input dari lingkungannya seperti bahan baku dan karyawan, memproses input tersebut dan memberikan output ke lingkungan atau produk dan informasi. Lingkungan internal berada dalam organisasi, bukan merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Definisi lingkungan global. Lingkungan global adalah organisasi yang beroperasi dan bersaing tidak hanya di domestik, tetapi di negara-negara seluruh dunia, yang beroperasi dalam lingkungan global yang tak dapat diramalkan dan dipastikan karena itu adalah kompleks dan terus-menerus berubah. Namun untuk memahami bisnis internasional, oleh karena itu aplikasi ekonomi mikro dan makro maka menjadi materi tersendiri yang disebut teori murni perdagangan internasional atau the pure theory internasional untuk mengontrol perdagangan internasional policy. Materi yang kedua yaitu manajer dan bisnis internasional. Ada 4 yang saya angkat dalam materi kali ini, yaitu yang pertama ekspor insidentil. Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis internasional, suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidentil. Yang kedua, ekspor aktif. Tahap terdahulu itu kemudian dapat berkembang terus dan kemudian terjalinlah hubungan bisnis yang rutin dan kontinu, dan bahkan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Yang ketiga yaitu penjualan lisensi. Tahap berikutnya adalah tahap penjualan lisensi. Dalam tahap ini negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Yang keempat yaitu franchising. Tahap berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangannya, akan tetapi lengkap dengan segala atribut termasuk peralatan proses produksi, rasa resep campuran proses produksi, pengandalan mutunya, pengawasan bahan mutu baku maupun barang jadinya serta bentuk pelayanannya. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu 3 alasan suatu organisasi bisnis harus menerapkan manajemen kinerja global. Ada 3 alasan yang saya angkat dalam makalah kami. Yang pertama yaitu sebagai sarana mencapai langkah strategis. Tujuan yang pertama adalah sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Dalam mencapai tujuan, memang dibutuhkan sebuah langkah strategis. Dengan adanya manajemen kinerja, pelaksanaan dan pencapaian target dapat dilakukan secara optimal. Yang kedua yaitu fungsi untuk tujuan administratif. Kedua alasan perlu manajemen kinerja bagi sebuah perusahaan ialah untuk keperluan administratif. Yang ketiga yaitu sebagai pengembangan perusahaan. Tujuan ketiga dan alasan perlu manajemen kinerja ialah sebagai sarana dalam meningkatkan kapasitas karyawan. Dan yang materi keempat yaitu International Standardization Organization. Mengingat hal ini, ISO sangat penting digunakan dan memiliki tujuan yang baik dalam pengelolaan bisnis. Untuk mengetahui tujuan pentingnya ISO lebih jauh, ada 4 yang saya bahas dalam pembahasan ini, yaitu yang pertama meningkatkan kredibilitas perusahaan. Menggunakan ISO dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Hal ini penting terutama jika Anda bersaing pada market global atau pada market yang lebih besar. Yang kedua yaitu mengoptimalkan kinerja karyawan. Sebuah perusahaan yang telah memiliki visi dan misi peraturan yang bermutu sesuai standar dan membuat isi perusahaan menjadi optimal dan efisien
itu akan mengoptimalkan kinerja karyawannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan goodwill perusahaan. Goodwill dalam bisnis adalah citra yang baik sehingga perusahaan akan dipandang oleh perusahaan mana saja. Misalnya mereka tahu kalau perusahaan kita itu lebih baik dari perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Yang keempat yaitu mencegah pemborosan. Ketika perusahaan yang sedang berjalan memiliki masalah dalam sebuah produk dan layanannya, tentu Anda harus memiliki langkah antisipasi. Dengan memiliki ISO atau International Standardization Organization ini, tentu akan memudahkan Anda mengetahui sebuah masalah dan juga menemukan solusi untuk masalah tersebut. Menggunakan sebuah standar adalah antisipasi atau cara untuk mencegah masalah pada produk maupun pelayanan yang diberikan pada konsumen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Roland Sayong. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu budaya dalam pembentukan strategi bisnis global. Budaya terdiri dari banyak komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Pengetahuan tentang budaya memerlukan pemahaman yang mendalam dari bagian-bagian yang berbeda. Adapun elemen-elemen budaya yang memiliki pengaruh terhadap pemasaran global adalah: yang pertama adalah matter life atau materi hidup. Komponen utama dari kebudayaan adalah aspek materialnya. Kehidupan material terutama mengacu pada teknologi yang digunakan untuk memproduksi, mendistribusikan barang yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, bahasa atau language. Bahasa merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemasaran internasional. Bahasa sering digambarkan sebagai elemen yang paling penting dalam melakukan interaksi. Ketiga, interaksi sosial. Sebuah aspek penting dari budaya adalah interaksi sosial antara orang-orang. Interaksi sosial mengacu pada cara di mana masyarakat berhubungan satu sama lain. Yang keempat, estetika. Estetika mengacu pada ide-ide dan persepsi bahwa budaya menjunjung tinggi keindahan dan rasa yang baik. Yang kelima, agama. Agama memainkan peran penting dalam masyarakat. Ketika agama bagian penting dari kehidupan konsumen, perusahaan harus dapat menyadarinya. Dalam masyarakat Islam, perusahaan dapat memperluas daya tarik mereka dan mengembangkan bisnis mereka dengan terlibat dengan konsumen Muslim dengan memastikan bahwa produk-produk yang dijual adalah hal-hal yang menempelkan logo halal pada setiap produk yang akan dipasarkan. Yang keenam, pendidikan. Pendidikan adalah salah satu instrumen utama untuk penyaluran budaya dari generasi ke generasi berikutnya. Dua aspek pendidikan yang penting bagi pemasaran internasional adalah tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan tersebut. Yang terakhir adalah sistem nilai. Sistem nilai adalah semua budaya memiliki sistem nilai yang membentuk masyarakat norma dan standar. Norma-norma mempengaruhi sikap masyarakat terhadap objek dan kode perilaku. Poin selanjutnya adalah proteksi dan politik dumping. Secara umum, proteksi dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan pada suatu sektor ekonomi atau industri di dalam negeri terhadap persaingan di luar negeri. Atau dengan kata lain adalah perlindungan dalam perdagangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dumping adalah sistem perjualan barang dipasarkan luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali dengan tujuan atau harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali. Poin selanjutnya adalah sejarah globalisasi sebagai awal pembentukan budaya global. Istilah globalisasi muncul sekitaran tahun 1980-an dan diterima secara luas pada awal tahun 1990-an. Sejumlah sejarawan telah menekankan pentingnya abad ke-19 akhir sebagai titik balik, tidak hanya dalam sejarah pasar dunia, melainkan juga dalam komunikasi global. Seperti ditekankan oleh Brundle, perubahan-perubahan yang berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda pula. Sekian pemaparan dari materi. Baik, itulah hasil pemaparan dari materi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.